Perkenalkan, saya Muhammad Kamal Fauzi, Prodi D4 Fisioterapi dengan NIM 5221013. Pada video kali ini saya ingin mempraktekkan tata cara auskultasi, ekspansi sangkar torak kro, dan pemeriksaan perut sesudah dan sebelum aktivitas. Sebelum lanjut lebih jauh, auskultasi adalah pemeriksaan secara tidak langsung dengan tujuan mendengarkan dan mengetahui gangguan pada saluran pernafasan. Di sini saya bersama teman saya yang akan membantu saya dalam melakukan praktek yang berperan sebagai pasien. Dan sebelum kita melanjutkannya, ketika pemeriksaan, kita akan mengarahkan pasien untuk berbaring dengan posisi seaman mungkin. Mas. Pemeriksaan pertama kita akan memeriksa di bagian trakel. Dan menginstruksikan untuk bernafas menggunakan mulut. Setelah melakukan pemeriksaan di bagian trakel, kita akan melanjutkan di bagian bronkial. Setelah kita melakukan pemeriksaan pada bronkial, kita lanjutkan melakukan pemeriksaan pada bronkofaskular. Kita melanjutkan pemeriksaan pada bagian vasikula, yaitu bagian permukaan pada dada. Jadi, setelah kita melakukan langkah-langkah yang telah kita lakukan pada video sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa pasien memiliki gangguan pada saluran pernafasan atau tidak. Bagaimana cara kita mengetahui pasien memiliki gangguan pada saluran pernafasan? Biasanya, pasien yang memiliki gangguan saluran pernafasan akan memiliki suara tambahan saat bernafas atau yang disebut dengan abnormal. Yang pertama ada rongki, wheezing atau mengi, lalu ada stridor, yang keempat ada pleural ruffaction, yang terakhir ada bronkoponi. Jika ada salah satu suara tersebut kita dengarkan saat pemeriksaan, kita dapat menyimpulkan bahwa pasien tersebut memiliki gangguan pada saluran pernafasan, yang berarti pasien tersebut harus diperiksa secara lebih lanjut. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan ekspansi sangkar torak. Sekarang kita akan melanjutkan pemeriksaan ekspansi sangkar torak kro. Bisa diangkat tabnya. Lalu pasien diminta untuk bernafas. Sekali lagi.
Lalu tahap selanjutnya pasien diminta lagi untuk bernafas. Sekali lagi. Sekali lagi. Lalu di tahap akhir. Lalu pasien diminta lagi untuk bernafas. Ini saya akan memeriksa nafas atau perut sampean. Astagfirullah. Kali ini saya akan memeriksa perut pasien atau nafas pasien sebelum beraktivitas. Saya akan melakukan palpasi di bagian perut dan menghitung berapa nafas selama 1 menit. Boleh nafas dimulai. Setelah menghitung nafas pasien selama 1 menit, kita akan menyuruh atau menunggu pasien beraktivitas. Lalu kita akan menghitung lagi nafas pasien setelah beraktivitas. Setelah pasien melakukan aktivitas, kita akan menghitung kembali nafas dari pasien.